Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endarita dan teman saya Siva Fauzia akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak, misalnya seperti pemilik dan kreditor. Laporan keuangan sendiri terdiri dari 5, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan aliran kas, laporan dana kebajikan, dan laporan surplus defisit underwriting. Neraca yaitu salah satu dari bagian laporan keuangan pada suatu entitas bisnis, lembaga keuangan, maupun perusahaan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai aktiva, utang, dan modal. Aktiva dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Utang dibedakan menjadi 2, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Manfaat neraca. 1. Untuk analisis kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. 2. Untuk analisis likuiditas, untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan kewajibannya dengan harta likuid. 3. Untuk analisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan atau lembaga keuangan syariah pada periode tertentu. Terdapat 4 elemen dalam laporan laba rugi. Yang pertama yaitu pendapatan, kewajiban, keuntungan, kerugian. Secara umum, terdapat 2 bentuk laporan laba rugi dalam penyusunan laporan keuangan suatu entitas bisnis, yaitu single step dan multi step. Laporan aliran kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode. Aliran kas untuk aktivitas investasi. Adapun perbedaan antara laporan aliran kas syariah dan laporan aliran kas konvensional. 1. Pada laporan asuransi syariah terdapat dana tabaruk. 2. Pada laporan asuransi syariah terdapat sumber dan penyaluran dana zakat. Ketiga, pada laporan asuransi syariah terdapat sumber dan penyaluran dana kebajikan. Keempat, pada laporan asuransi syariah terdapat rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang disajikan oleh bank untuk menunjukkan dari mana sumber dan akan diapakan dana tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu, dan menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Secara bahasa, dana kebajikan ini adalah dana yang akan disalurkan dan akan diambil manfaatnya untuk sosial, bukan untuk suatu kelompok tertentu. Pada laporan dana kebajikan terdapat beberapa sumber dana yang didapatkan, yaitu infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan dana non-halal. Dana kebajikan ini nantinya akan disalurkan ke dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Yang terakhir yaitu surplus defisit underwriting. Surplus defisit underwriting merupakan penyajian berdasarkan accrual basis dari semua usaha asuransi syariah selama bulan berjalan dan akumulasi selama periode dari awal tahun sampai akhir bulan. Surplus defisit underwriting memiliki akun-akun sebagai berikut. Mekanisme pengelolaan dana peserta. Cukup sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kekurangannya. Thank you for your attention. See you.